Selamat pagi, pagi Bapak dan Ibu. Ibu. Dari studio YKKI dan studio 165, kami mohon izin untuk membuka masker. Kami semua yang ada di sini sudah antigen dan seluruh staf yang bertugas memakai masker dan menjaga prokes. Berarti boleh buka ya. Selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini di tempat masing-masing. Bang Bernard, saya lihat ada berbagai komunitas pagi ini. Wow, banyak juga ya. Ya, ada dari sahabat niaga. Selamat pagi. Ada banyak Bapak Ibu dari jasa keuangan, industri jasa keuangan nih, seperti Pak Bernard pagi hari ini. Juga ada Ibu Dani Asep, Ketua Bayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta dengan seluruh ibu-ibu cantik berpakaian pink dari Bayangkari. Selamat pagi, salam. Selamat pagi Ibu, Bayangkari, Salam dari Yogyakarta. Jogja loh. Oh, jauh sekali ya, Ya, di Jakarta. luar biasa. Salam Ya. presisi. Salam presisi. Betul, itu Bayangkari ya. Itu Ya, salam. Bayangkari. Ya. Tentunya acara kita pagi hari ini tidak akan optimal terselenggara tanpa partisipasi Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan penuh kepada YKKI. Dan apresiasi kami sampaikan secara khusus kepada TES Capital and Finance, CIMB Niaga, Sun Paper Source, Lancome, Kino Indonesia, Manajemen Citra Niaga, Anwar Tumbelaka & Co, Riyadi by Irwan, Art Hotel Haniman, Ubud, Bali. Oh. Kita punya banyak teman bekerja yang baik pagi hari ini. Juga untuk dukungan ibu-ibu Bayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua rekan-rekan sahabat Kartini Niaga pagi hari ini. Sebagai pembuka, kami mengundang Ibu Catherine Hadiman selaku Ketua Dewan Pembina YKKI untuk menyampaikan sambutannya. Dengan hormat, Ibu Catherine, kami persilahkan. Silakan Mbak Ibu Catherine. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita dapat berkumpul pagi ini mengikuti webinar Sehat dan Bugar secara holistik. Menjadi suatu kehormatan besar bagi kami YKKI, Bapak dan Ibu dan para hadirin teman-teman sahabat dapat berpartisipasi pada webinar yang telah saya sebutkan maupun MC sebutkan di muka. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat dalam opening video YKKI, YKKI ini kalau boleh saya sekilas menerangkan kembali adalah yayasan sosial yang dibentuk oleh para Kartini Indonesia, khususnya para Kartini ex CIMB Niaga atau Bank Niaga. Dan tujuan daripada yayasan ini adalah untuk memperdayakan, menambah ilmu maupun menambah tumbuh kembang anak Indonesia dan juga para wanita di Indonesia. Setuju sekali, kita akan menikmati talk show. Tentunya Bapak Ibu sudah nggak sabar lagi karena ini benar-benar menarik. Sehat, bugar secara holistik. Nah, Ya. apa itu? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Iya, sebelumnya kita akan lihat beberapa inspirational persona. Salah satunya yang berdiri di sebelah saya, Pak Bernard Simorangkir ini. Beliau bekerja di industri jasa keuangan, tapi kalau saya lihat di IG-nya lebih sering lari kayaknya daripada di kantor, Bang. Iya, tapi saya nggak lari dari kenyataan ya. Oh, nggak lari dari kenyataan ya. Justru cari tanjakan ya. Iya. Jadi artinya walaupun goals-nya besar di akhir tahun, tapi karena biasa disiplin, punya performance, punya komitmen, biasa lari, disiplin itu nolong ya. Sangat nolong, karena kita bisa ngatur, dari situ kita harus bisa tahu diri kita, mengatur bagaimana kita bikin pace-nya, sesuaikan dengan heart rate kita, itu sangat berarti sekali gitu. Gitu ya. Kita, ya. Terus kalau lari, Bang Bernard saya dengar ada tujuan, kapan bakar lemak, kapan bakar gula gitu. Betul itu Bang? Ya, saya banyak nonton YouTube dari pakar-pakar olahraga sebenarnya. Jadi di sana ada dibilang, tujuan kita lari apa dulu? Kalau kita mau bakar lemak, caranya seperti ini. Kalau kita mau bakar gula, caranya seperti ini. Nah, saya lari 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, dan itu saya atur. Jadi kalau saya mau bakar lemak, saya larinya itu pelan.
Oh, Tapi justru kalau pelan ya. pelan. Oke. Tapi kalau saya mau bakar gula, saya lebih cepat gitu larinya. Oke, jadi lari pun pakai tujuan ya. Iya, tentu harus. Jadi melakukan segala sesuatu tuh pakai tujuan ya. Tujuan harus ada tujuannya. Harus mencapai target ya. Tidak mencapai dong, harus Oh. melampaui. Kalau mencapai kan nilainya C. Oh. Kalau melampaui nilainya harus B atau A. Ini dulu kerja di Bank Niaga. Dari Bank Niaga, Semi Niaga. Jadi yang saya catat pagi ini, kalau hanya mencapai target itu C ya. C. Kalau melampaui B. Kalau B. double baru A ya. A, iya. Oke deh, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, selain lari juga golf ya. Ya, golf. Ikut golf karena kita juga harus di golf itu baik juga. Bagaimana kita bisa mengatur ritme emosional kita, kemudian bagaimana kita juga mengatur manajemen course istilahnya itu, kita harus pakai stick yang mana, segala macam itu diatur semuanya di sana. Jadi nggak boleh, oh udah kalah nih, terus pukul sekeras-kerasnya emosi. Nggak boleh, ya. nggak boleh, malah ngaco. Malah ngaco ya. Ngaco. Fokus ya, harus fokus, Iya. terus atur emosi. Oke. Nah, berbicara tentang golf, ini ada koleganya Bang Bernard juga, yaitu Bapak Panji Pratama Jaya Negara. Beliau adalah Direktur Syariah Banking Bank CIMB Niaga. Perkenalkan, ini fotonya Mas Panji. Ya, coba boleh dijelaskan Bang, yang kiri dengan yang kanannya nih. Yang kiri ini sebenarnya foto Mas Panji masih original. Original ya? Original, Sebelum ya? Sebelum. Oke. Nah, kemudian waktu bulan lalu ya, beliau ulang tahun, kita datang ke kantornya mau ngasih selamat. Beliau pakai masker. Saya nggak kenal. Nggak kenalin, oh ini siapa gitu loh. Nah setelah beliau bicara, masuk, oh ini seorang Mas Panji. Kenapa nggak ngenalin? Perubahan fisiknya tuh apa yang paling kelihatan? Kurus Beliau ya? lebih slim, lebih bugar kelihatannya. Oh, nah saya tanya, ternyata mereka katanya lari 4 kali, jalan kaki 4 kali seminggu di Pantai Indah Kapuk nih katanya. Wah, jadi disiplin jalan 4 kali seminggu. Iya, tapi juga kita ada video golfnya. Coba kita lihat. Setahu kita kan Mas Panji ini hardcore golfer nih, ya kan? Ya, kalau ke lapangan Jabotabek semuanya kenal tuh. Oh, Pak Panji, Pak Panji. Beliau salah satu dewa golf di CIMB Niaga pasti. Jangan-jangan handicapnya single digit di bawah 5 nih kayaknya ya. Di bawah 3 kayaknya. Nanti kita lihat pukulannya. Silakan videonya kita lihat. Berapa meter itu kira-kira itu? 250 lebih itu pasti. 250. Dengan swing seperti itu harusnya 250 meter per second. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Panji. Kelompok usia Pak Bernard dengan Mas Panji kelompok usia jelita ya? Enggak, udah lebih. Oh, udah jelang ya. Ya. Tapi masih muda ya. Life begins at 50 kan. Alhamdulillah masih. Nah, sekarang kita akan lihat ibu-ibu nih. Tadi kan bapak-bapak. Sekarang kita mau lihat Mbak Sofana. Beliau juga sudah pensiun dari Bank Niaga tapi tetap aktif dan fit. Lalu nanti disusul dengan inspirational video dari yang usia senior. Usia 70 tahun tetapi tetap fit. Ya, mari kita saksikan video Mbak Sofana dari Jawa Tengah dan Bapak C. Heru Budiargo. Beliau di Bank Niaga selama 30 tahun dan kemudian di LPSA selama 6 tahun. Mari kita saksikan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofana, 56 tahun. Saya pensiun PTKS Oktober 2019. Saya suka olahraga bersepeda, senang, membuat komentar, dan menyanyi. Tetap melakukan sesuatu yang produktif dan semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu
teman-teman, Bapak, Ibu yang berbahagia. Nama saya Heru Budiargo, usia 72 tahun. Saya diminta untuk sharing bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran dalam usia saya. Menurut pendapat saya, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek fisik. Makan tidak perlu banyak, tidur dan istirahat yang cukup, lalu olahraga, diutamakan stretching dan aerobics. Aspek yang kedua adalah spiritual, terkait dengan aktivitas kita, pikiran kita, dan bagaimana mengelola stres. Kalau saya ditanya, olahraga saya apa? Main tenis, berenang, gym, dan naik sepeda. Main tenis saya lakukan seminggu 3 kali. Selasa sore, Kamis sore, dan Sabtu pagi di lapangan tenis di dekat rumah saya. Sering kali rutin bahwa saya main tenis juga bersama istri saya, meskipun klubnya berbeda, tetapi berada di lapangan yang sama. Berenang saya lakukan 1-2 kali dalam seminggu. Rata-rata 1.000 meter ke 2.000 meter. Gym saya lakukan di rumah, main katrol, dumbbell, push up, dan melatih otot-otot tertentu. Cukup 20 menit, 30 menit. Dan yang terakhir, naik sepeda ini saya bukan hardcore cyclist, tetapi sekedar mengayuh sepeda di sekitar rumah 2 km, 3 km, menikmati environment yang ada di sekitar rumah kita. Salah satu aktivitas saya adalah naik motor. Saya suka sekali. Saya lakukan di akhir pekan, minggu, bersama teman atau sendiri di dalam kota maupun luar kota. Demikian sekilas apa yang saya kerjakan. Semoga kita semua dikaruniai dengan kesehatan yang baik. Sampai ketemu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu sehat. Salam sejahtera. Bye. Guys, Wow. kalau lihat tadi inspirasi ini ya, Luar saya jadi biasa. tambah semangat. Iya, iya, luar Senior-senior biasa. kita aja masih semangat untuk olahraga. Iya, Jadi betul. saya juga akan ini lagi. Tapi saya lebih semangat lagi kalau nanti kita lihat ibu-ibu cantik yang akan menjadi narasumber kita. Pasti saya tambah semangat lagi ini. Aduh, saya sangat happy ikut di acara ini sekarang. Iya, Gimana luar pun. biasa ya. Oh, pasti ya. Tadi Pak Heru bilang dia 3 kali seminggu gitu ya. Waktu saya golf juga begitu. Saya jalan kaki itu 4-5 jam. Iya. Sama senior kita, Pak Arwin Rashid. Oke. Dan beliau ada golf cart, tapi hanya untuk tempat golf. Habis itu Oke. kami jalan kaki Jalan itu ya. 5 jam, jadi ya sekitar 6-7 kilo. Nggak berasa ya. Nggak berasa. Karena Jadi, hobi ya. ya, Saya gitu. lihat tadi Pak Heru, Bu Sofana, itu Mas Panji itu punya hobi. Jadi mungkin nanti dibahas lebih lanjut lagi oleh pembicara kita bahwa untuk sehat, bugar, dan holistik, salah satunya mungkin harus punya hobi, so jadi happy, jadi awet muda gitu ya. Dan punya teman-teman tuh tadi kita lihat kan videonya ngegeng bareng naik sepeda, motor gitu kan, sampai ke Tibet atau dan lain-lain. Ya, oke. Udah nggak sabar. Nah, bagaimana korelasi video dan pengalaman beliau-beliau tadi? Seperti apa sih strategi, kiat-kiat, dan formulanya yang akan langsung kita dengarkan daripada pakarnya pagi hari ini? Kita akan undang 2 pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Dr. Grace Hananta dan Ibu Diana Fikri. Halo, Dr. Grace. Halo. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Kita simpan dulu pembicara yang kedua dan kita akan perkenalkan dulu Dr. Grace Hananta. Siapa yang tidak kenal Ibu cantik Dr. Grace Hananta ini? Ya, beliau ibu muda dengan 2 anak balita loh, Pak. Wah, jadi saya juga jadi semangat nih. Ya, muda loh ya, kayak kita gitu lah ya. Oh, saya sih STW setengah tua. Yang penting semangatnya muda ya. Semangat mulai muda. Ya, ukurannya yang penting Ukuran semangat kan. okay. Ya. Ibu Dr. Grace Hananta lulusan dari Universitas Tarumanegara dan sekarang berprofesi sebagai Health and Life Motivator dan Holistic Health Consultant. Kita akan mempersilahkan Dr. Grace untuk segera memulai paparannya. Nah, Bapak Ibu, kami ingatkan, selama paparan berlangsung, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, daripada lupa, langsung saja diketik di chat di box-nya ya. Langsung saja diketik di chat room. Nanti admin kami akan mencatat dan kami akan pilih untuk ditanyakan lebih lanjut. Tapi jangan lupa, pertanyaannya buat siapa? Betul. Jangan lupa ya, ditujukan kepada Dr. Dr. Grace Grace atau Ibu Ibu Diana Diana Fikri nanti di session Ya. kedua. Pertanyaan nanti akan digabung setelah session kedua ya. Baru nanti dijawab sama beliau-beliau. Iya, jadi tidak langsung sesudah session pertama. Iya. Baiklah, saya yakin kita sudah tidak sabar lagi. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Grace Hananta. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Grace, terima kasih Pak Bernard yang luar biasa. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya adalah Dr. Grace Hananta. Saya adalah seorang holistic health consultant yang memang telah mendedikasikan diri saya gitu ya untuk membuat pasien-pasien saya itu memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, dan juga pastinya jauh lebih sejahtera. Dan terima kasih kesempatannya untuk bisa bergabung pada pagi hari ini dari seluruh banyak kota ya tergabung pada hari ini. Dan juga saya juga ingin menyapa terlebih dahulu selamat pagi yang saya kasihi dan hormati Bu Catherine Hadiman, kemudian sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Kreasi Kartini Indonesia, kemudian ada Ibu Wulan Tumbelaka, Ibu Rati Item, Ibu Joni Talutan, kemudian Ibu Vina, Ibu Grace ya, Ibu Grace Dina tadi, Bapak Bernard Simorangkir yang sangat menginspirasi. Kemudian saya juga ingin menyapa selamat pagi dan semangat sehat untuk para Bapak Ibu sahabat niaga, kemudian baik itu Bapak Ibu dari jasa keuangan lainnya, serta Bapak Ibu, ada Ibu Dani Asep yang merupakan Ketua Bayangkari Yogyakarta. Jadi tadi salam presisi ya ternyata ya. Oke. Tadi luar biasa banget, kita sudah lihat ada Bapak Bernard Simorangkir langsung, bagaimana beliau saat ini bersama-sama dengan kita menunjukkan kebugarannya dan juga kualitas hidup yang juga kita lihat kayaknya menarik sekali gitu ya, sangat aktif gitu, sejahtera. Dan kemudian ada Bapak Panji Pratama, ada Bapak Heru Budiargo, ada Ibu Sofana. Waduh, saya kalau ngelihatnya itu menjadi inspirasi ya untuk saya juga sebagai anak-anak muda atau junior-juniornya ini tuh untuk terus maju ke depan. Karena memang untuk kita bisa sehat sampai dengan usia yang senior itu bukanlah sebuah hal yang mustahil. Gitu ya. Itu bisa banget kita nikmati. Jadi kalau sekarang saya tanya, kira-kira gitu ya, sekarang ini apakah Bapak Ibu saat ini tuh sudah puas dengan hidup Anda saat ini, gitu ya, yang sudah menuju ke usia senior citizens kita sebutnya ya. Apakah saat ini Bapak Ibu sudah merasa memiliki sesuatu yang hobi yang disukai atau kegiatan yang disukai? Apakah sudah cukup berkontribusi terhadap kehidupannya? Atau malah mungkin sekarang ada Bapak Ibu yang lagi merasa apakah ada rasa tidak berdaya, apakah ada rasa sepertinya kok orang lain lebih baik gitu ya, atau misalnya ada rasa tidak semangat gitu. Nah, untuk itu yang masih belum semangat, yang masih menemukan ada rasanya kayaknya ada yang kurang, ada sesuatu yang kosong gitu ya. Semoga hari ini, sharing hari ini bisa membangkitkan semangat bahwa ternyata untuk sehat dan bugar dan sejahtera dan bahagia itu mudah sekali caranya ya.
Oke. Nah, jadi sebetulnya apa itu sehat secara holistik? Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, karena tadi sebetulnya prakteknya sudah dijalankan oleh tadi ada Bapak Bernard, Pak Heru ya, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang saya mau share sedikit mengenai teorinya. Oke. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat, atau misalnya mau langsung tanya juga boleh ya. Jadi ini kita berdiskusi bersama-sama. Ya, baik. Apakah sudah terlihat presentasi saya, Bapak Ibu sekalian? Sudah dok, sudah dok. Baik, terima kasih. Oke. Ini adalah sedikit lagi latar belakang tentang saya. Saya juga seorang certified hipnoterapis. Kenapa? Karena dengan kita bisa menyelesaikan masalah kesehatan mental kita, maka kita juga akan memiliki kondisi yang sangat sempurna gitu ya untuk bisa menghadapi kehidupan. Nah, saya juga berperan kontribusi terhadap pandemi ini, baik itu secara bersama dengan gerakan pakai masker atau juga bersama dengan Satgas COVID-19. Oke, apa itu kesehatan holistik? Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin masih banyak yang mengatakan bahwa oke, kalau holistik itu sesuatu yang obat-obatannya itu tidak dengan obat, tapi dengan herbal-herbal. Kemudian semuanya itu dengan maksudnya ramuan-ramuan ya, atau yang disebut holistik adalah kayaknya sesuatu tuh yang pokoknya bukan ke dokter gitu. Nah, di sini saya ingin meluruskan bahwa sebetulnya holistic wellness itu artinya adalah keseluruhan diri kita sebagai fitrahnya manusia. Di mana fitrahnya manusia itu kan pastinya banyak hal yang sangat mendukung. Kenapa? Kalau dari diri kita sendiri, manusia itu nggak cuma satu fisiknya aja. Tetapi ternyata nih kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, ada physical, yaitu ada cellular memory. Tapi di dalam tubuh kita ini ada lagi yang namanya mental, yaitu conscious, kesadaran ya. Di bawah itu ada lagi lapisannya, yaitu emotional, di mana itu masuk dalam pikiran bawah sadar atau subconscious. Oke. Nah, kemudian ada juga collective consciousness. Oke, ini izin saya matikan email saya terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian kalau lebih dalam lagi, ada spiritual atau aura yang di situ terkandung collective consciousness. Collective consciousness adalah bagaimana belief-belief kehidupan kita itu tersimpan di dalam diri kita. Maksudnya adalah seperti ini. Contoh, ada orang yang percaya gini, kalau misalnya saya itu nggak mungkin bisa sukses seperti A misalnya, karena saya ini ya memang dilahirkan dengan kapasitas seperti ini. Itu adalah collective consciousness, di mana yang mungkin kepercayaan-kepercayaan itu tuh munculnya waktu di usia muda, misalnya yang mendengar ada orang tua atau orang yang memiliki figur otoritas yang menanamkan bahwa udah segitu aja, kamu kapasitasnya hanya segitu saja. Jadi sebetulnya tuh akhirnya manusia itu diatur atau dibatasi oleh bagaimana si collective consciousness ini percayai, belief-nya. Jadi kalau ada yang sampai breakthrough, misalnya sekarang usia 80-an, tapi masih gagah, masih bisa aktif kemana-mana, umur 90 gitu ya, masih bisa merawat dirinya sendiri dengan baik, ke toilet sendiri, umur 90, kemudian masih masak, masih aktivitas, segala macam, itu adalah sebetulnya bagaimana kita itu juga masuk dalam kondisi kualitas belief-nya kita. Kita percaya atau enggak kalau kita tuh bisa sampai sana. Gitu. Kadang-kadang kita nggak percaya, kayaknya kalau usia tua ya wajarlah punya hipertensi. Aduh, kayaknya kalau udah usia di atas 50 wajarlah punya asam urat, wajarlah punya kolesterol. Jadi kadang-kadang kita itu membatasi diri kita. Nah, disitulah akhirnya tidak bisa mencapai semaksimal mungkin kebahagiaan dan kesejahteraan kesehatan yang kita inginkan sebetulnya. Jadi sekarang sebetulnya Bapak Ibu sekalian di sini pasti mau dong panjang umur sampai usia nanti usia lebih lanjut, tetapi dalam kondisi yang sehat, benar nggak? Ya, jadi dalam kondisi yang masih bisa lihat cucunya menikah, masih bisa melihat cucu-cucu lulus dari fakultas, kemudian masih bisa mendampingi dan sebagainya tanpa kursi roda, masih tegap dan aktif, itu kan sesuatu yang membanggakan. Dan pastinya kalau saya sebagai anak gitu ya, jujur saya itu
sangat-sangat atau menghormati sekali mertua saya, ibu saya gitu ya. Kalau ayah saya sudah meninggal karena serangan jantung, dan itulah mengapa kehilangan yang sangat cepat itu membuat saya semakin mendalami holistik ini agar saya bisa bersama lebih panjang dengan orang-orang yang saya kasihi. Nah, balik lagi, mertua saya itu tuh usia 80-an gitu ya, tapi sampai sekarang juga masih aktif, dan setiap pagi masih bersihin kamarnya sendiri, masih mau ini, masih mau itu. Karena apa? Kalau kita anak-anak gitu ya, maksudnya sebagai seorang anak kan maunya, udahlah mama jangan capek-capek lah, maksudnya udah duduk aja nanti dilayani, nanti begini begitu. Ternyata pola kasih sayang kita yang terlalu seperti itu membuat akhirnya orang tua kita tuh malah jadi tidak berdaya. Nah, kalau semakin tidak berdaya orang tua itu tidak aktif, maka dia akan semakin cepat terjadi penurunan kesehatannya. Jadi saya sangat bangga sekali untuk orang tua saya, terutama ibu dan mama mertua saya, untuk yang masih sehat. Kenapa? Karena mereka sehat itu tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi mereka adalah sehat untuk anak-anaknya. Jadi bentuk sayangnya orang tua terhadap anak-anaknya adalah bukan dengan cara mengorbankan kesehatannya demi anak-anaknya, bukan itu, tetapi bagaimana mereka bisa menjaga kesehatan mereka sendiri terus sampai dengan akhir nanti, agar tetap bisa bersama dengan anak-anaknya dan mensupport anak-anaknya sampai selama Tuhan mengizinkan ada di dunia ini gitu. Jadi konsep holistik adalah lebih kita tuh bisa mengoptimalkan diri kita, kesehatan kita, kesejahteraan kita, gitu ya. Tapi dari segi aspek mana saja, tentu saja ada dari nutritionalnya, itu adalah aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Emotionalnya, kesehatan emosional, physicalnya, lingkungan kita, sosial kita, pertemanan kita ya, walaupun sekarang ada media sosial, tetapi sosial itu sangat-sangat menentukan ya. Kesehatan spiritual tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Heru Budiargo juga, spiritual yang juga tadi di-mention juga oleh Bapak Heru Budiargo. Intelektual, bagaimana kita mau terus belajar tentang hal baru. Pandemi ini kan membuat kita menjadi melek teknologi, belajar ini, ada waktu banyak di rumah nih, jadi belajar ngejahit lah, belajar masak, belajar baking, belajar bahasa baru misalnya, atau ada sesuatu yang akhirnya itu membuat intelektual kita tuh terus berkembang, dan juga pastinya kesehatan secara finansial. Banyak sekali juga memang yang akhirnya merasa kesehatan finansialnya semakin usia senior semakin terganggu, dan akhirnya semua makannya sehat, aktivitas fisik masih oke, tapi karena ada finansial yang agak kurang baik, maka akhirnya juga mengganggu. Tidak apa-apa, semua ada solusinya, tapi akan sangat-sangat lebih bagus semua itu di dalam posisi yang seimbang. Jadi bulatannya itu tuh sempurna, bulatan holistiknya itu sempurna ya. Oke, berikutnya. Nah, WHO juga sudah mengatakan bahwa kalau orang sehat itu kan nggak cuma dia tanpa sakit ya. Kalau dia nggak sakit, dia sehat. Nggak juga gitu. Tapi WHO sudah mengatakan dia harus sehat secara fisik, mental, sosial, environment, spiritual gitu ya. Kemudian yang harus lebih dipahami adalah sebenarnya konsep holistic health ini apa sih? Konsepnya apa sih? Kok kayaknya kita bicara atau saya mengembar-gemborkan selalu tentang holistic health? Karena holistic health itu basicnya, konsepnya yang pertama mencari akar masalah. Ini penting, mencari akar masalah. Jadi sebuah masalah kesehatan solusinya tidak selalu dengan obat. Jadi semua masalah kesehatan yang diselesaikan dengan obat gitu ya, bukan berarti akhirnya penyakit itu hilang dari dalam tubuh. Jadi dia harus ada sesuatu yang digali lebih dalam lagi untuk tahu. Contoh, penyakit diabetes gitu ya. Kadang-kadang orang merasanya oke ya wajar lah, mungkin saya ada keturunan diabetes, jadi ya kalau saya sekarang diabetes di usia di atas 50-an ini wajar. Enggak juga. Dicari, digali masalahnya kenapa. Kalau misalnya memang sudah ada riwayatnya gitu ya, ya harus gula darahnya itu dikontrol dengan aktivitas fisik, kemudian dengan pola makan yang diatur, yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya atau respon tubuhnya, maka itu akan menjadi dalam tanda kutip kesembuhan yang sempurna. Kesembuhan yang sempurna, bukan yang diobati secara terus-menerus hanya untuk membuat laporan di hasil labnya itu tuh normal. Jadi kesannya kalau kita minum, kalau kolesterol naik, minum obat kolesterol, kemudian hasil labnya normal, itu kita kayaknya senang gitu ya, padahal enggak. Kita cuma menutup saja ada sebuah permasalahan atau peradangan atau inflamasi yang terjadi dalam tubuh kita. Tapi kita seperti senang kalau misalnya udah raportnya itu nggak merah lagi, baru hitam-hitam karena obat-obatan tuh senang. Padahal kita akan jauh lebih senang kalau ternyata akar masalahnya itu dicari. Kenapa kolesterol bisa naik? Kenapa asam uratnya bisa naik? Kenapa hipertensinya bisa naik? Setelah kita tahu akar masalahnya, ini nomor satu, kita kemudian menyelesaikannya.
yang menyebabkan si akar masalah ini timbul itu diselesaikan, dihilangkan. Kemudian kita baru merapikan kembali tubuh kita sesuai dengan kebutuhan sel-sel tubuh kita. Nggak semua nutrisi satu piring isinya A itu untuk semua orang ya, karena semua itu personalized. Jadi yang keempat adalah kita juga harus membuat tubuh kita itu mendapatkan haknya. Jadi kalau fisik itu kan harus punya hak ya, atau ada sesuatu yang harus kita rawat. Ya berikanlah yang terbaik untuk itu, karena tubuh kita adalah rumah pertama yang kita tinggali kan di tempat dunia ini. Nah, kenapa sih maksud cari akar masalah itu penting? Ini konsepnya Bapak Ibu. Karena yang di luar sini nih, kalau kita lihat gitu ya, yang gejalanya itu dia tiba-tiba autoimun, atau tiba-tiba kok gangguan kecemasan, atau tiba-tiba berat badannya berlebihan, atau merasa sulit tidur, ngilu-ngilu badannya, lututnya, jari-jarinya ya, kemudian kok jadi sulit BAB, atau misalnya setiap kali makan tertentu nggak berapa lama deh, pasti perutnya kembung, atau tiba-tiba diare, atau nggak nyaman gitu ya, atau tiba-tiba terjadi gangguan tiroid dan hormon imbalance lainnya. Yang sering terjadi manifestasinya bentuknya sakit jantung, stroke, cancer, diabetes, ya, kemudian hipertensi tinggi, hipertensi yang sangat tinggi, kemudian banyak sekali penyakit-penyakit kronis lainnya yang memang kesannya timbul di usia menua, padahal sebetulnya itu karena kita tidak mendalami, ternyata akarnya ini ya, akarnya adalah di situ ada poor digestion. Ternyata makanan yang dimakan sama ini nggak cocok buat kita. Oh, ternyata kita ini intolerance terhadap gluten, intolerance terhadap laktos, intolerance terhadap yeast misalnya, ragi atau apa. Jadi saya misalnya tes alergi juga, saya tes DNA juga untuk diri saya sendiri dan juga untuk ke pasien-pasien saya. Kenapa? Agar penyesuaian nutrisinya itu bisa sesuai dengan yang dibutuhkan tubuhnya. Karena satu makanan tidak untuk semua orang. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga yang kalau misalnya udah semuanya sehat, udah aktif, kemudian makanannya sehat, tapi ternyata kurang mampu menyelesaikan masalah kesehatan mentalnya. Jadi agak stres. Kalau misalnya lagi sekarang sudah lebih banyak di rumah, tadi ya bingung nih mau ngapain, akhirnya stres gitu ya. Atau misalnya akhirnya jadi punya hal yang belum terselesaikan, unfinished business, yang kemudian ada di hati, terusnya di pikiran, terus kemudian dia itu juga akan menimbulkan penyakit yang mengganggu metabolik. Ya, tetap bisa menimbulkan kortisol yang tinggi, akhirnya tetap resistensi insulin bisa terjadi, tetap juga jadi prediabetes atau diabetes. Atau banyak banget yang lain, ada karena obat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan, maka terjadi ini ya, pohon gangguan kesehatan di atas, atau karena kita makannya maunya kemasan semua, atau infeksi, kita terkena COVID misalnya. Jadi suami saya juga beberapa waktu yang lalu bulan Maret ya, itu juga terkena COVID dan saya rawat sendiri di rumah dengan full nutrisi yang baik. Sekarang tetap yang namanya COVID biasanya tidak semua orang juga bisa sembuh secara sempurna. Jadi sampai saat ini suami saya juga tetap sensitif terhadap hal-hal tertentu. Jadi paru-parunya itu semakin, karena punya asma ya, jadi sekarang juga semakin sering kambuh asmanya dan sebagainya. Nah ini kan menjadi aging yang cepat untuk suami saya. Jadi sekarang saya juga sedang bagaimana nih kita harus bersama-sama saya dengan suami untuk supaya aging dari suami saya ini tidak berjalan begitu cepat. Oke. Kalau kita bicara stres itu ada dua ya, ada stres fisik, ada stres psikis nih. Kalau stres psikis itu biasanya ibu-ibu kalau misalnya udah akhir bulan, waduh, tagihan kartu kredit keluar semua, waduh, tagihan macam-macam ya, biasanya stres ya. Tapi kalau misalnya stres fisik itu terjadi kalau kita itu mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, misalnya, fisiknya jadi nggak enak, perutnya iritasi, atau kecapean ya, aktivitasnya terlalu berlebih, akhirnya itu stres fisik juga gitu. Ciri-cirinya seperti apa sih kalau misalnya orang itu mengalami stres? Contohnya biasanya susah konsentrasi, diajak ngomong tapi tiba-tiba nyambungnya ke yang lain gitu ya, atau diajak ngomong tiba-tiba bengong, kayak kosong seperti masuk ke dalam diri sendiri gitu ya, terus kemudian nggak nyambung. Tiba-tiba jadi panikan, sakit kepala terus, pegel-pegel terus ya, kulitnya tiba-tiba keluar tuh plak-plak yang eksim-eksimnya gitu ya. Terus kalau enggak diajak kemana-mana nggak mau, bawaannya capek, aku capek mau di sini aja, aku nggak mau ikut deh atau apa. Itu salah satu juga sebetulnya bentuk stres ya. Nah, bahayanya kalau ternyata stres itu tadi tidak diatasi dengan baik, akar masalahnya tidak dicari,
akhirnya kena ke jantung, kena ke paru-paru, kena ke pencernaan, sakit mah terus gitu ya. Paru-parunya juga kayaknya sesek terus, diajak olahraga sebentar kayaknya mau pingsan gitu. Akhirnya pokoknya ketahanan tubuhnya jadi nggak bagus gitu. Dari mana? Nah, harus kita cari tahu tadi akar masalahnya. Kan ada nutrisi, ada dari GMO, ada juga dari stres dan sebagainya. Kalau tadi stres secara psikis, sekarang kita coba lihat bisa terjadi tubuh kita itu inflamasi karena ternyata kita nggak cocok nih sama dairy. Saya adalah secara DNA intolerant lactose, secara tes alergi food makanan gitu ya, saya juga alergi terhadap susu sapi. Jadi saya agak alergi dengan kaseinnya. Jadi kemudian saya juga agak sensitif dengan daging merah gitu ya, karena fungsi detoksifikasi saya ternyata berbeda dengan orang-orang lainnya. Jadi dengan cara saya mengenal diri saya lebih dalam, maka saya jadi tahu apa yang harus saya pilih untuk masuk ke dalam tubuh saya agar tidak menimbulkan inflamasi-inflamasi seperti ini. Contohnya, habis makan jeroan, habis makan yang santan-santan, pulang badan ngilu-ngilu. Dikira, aduh apa ya, ngilu-ngilu, nggak taunya ternyata tubuhnya udah nggak kuat lagi sama jeroan, sama santan. Atau habis makan sama teman-teman tadi nyobain kue, kanan kiri icip-icip gitu ya, kok tiba-tiba perutnya rasanya nggak enak. Oh ternyata udah lactose intolerance, nggak bisa juga kena sama yang namanya tepung-tepungan, jadi iritasi. Kalau yang namanya food sensitif, dia bukan alergi ya. Kalau alergi itu sekali makan langsung kelihatan, oh bengkaknya segala macam. Kalau sensitif atau intolerance atau sensitif, dia itu seperti menumpuk. Jadi kalau diulang terus lama-lama peradangan dalam tubuh kita tuh jadi makin parah, makin simptomnya makin jelas, semakin pada saat kita semakin sering mengkonsumsi hal-hal tersebut. Jadi sekarang ini Bapak Ibu coba deh sadari ke dalam. Kira-kira kalau lagi pegel-pegel itu habis makan apa? Bisa makan bakmi, atau habis makan jeroan, ya, atau habis makan goreng-goreng, didengerin tubuhnya. Karena kalau tubuh kita itu berbicara tidak secara verbal pastinya, tapi secara sensasi fisik apa yang dirasakan itu berarti bahasa tubuh yang mau menyampaikan sesuatu yang salah gitu ya, atau ada sesuatu yang harus diperhatikan agar kita bisa men-stop supaya makanan-makanan atau obat-obatan atau apapun itu minuman-minuman yang tidak baik untuk kesehatan kita itu bisa kita eliminasi berdasarkan kita mendengar ke dalam diri kita apa yang memang tidak cocok. Ya tadi saya nggak cocok cow's milk, saya nggak cocok daging merah, saya juga udah nggak terlalu makan sugar yang banyak gitu ya. Jadi saya juga mengurangi fried food walaupun tetap masih ada di dalam pola makan saya, tapi saya kurangi banget karena apa? Saya sudah ngerasain. Saya usianya mungkin masih junior banget kelihatannya ya Bapak Ibu, tapi saya tahu tubuh saya ini sangat sensitif. Sehingga untuk saya mau supaya saya tidak cepat menua. Karena kan menua tidak hanya kita ngomong umur nih. Menua itu kan kita bicara mengenai tubuh fisik kita, fungsi tubuh fisik kita ini apakah baik atau tidak. Kalau ternyata saya masih usianya kronologisnya muda, tapi kalau saya nggak jaga diri saya dengan tidak, maksudnya makannya diumbar-umbar, sama aja, saya akan aging lebih cepat, saya akan menua lebih cepat, baik secara fungsi, baik itu secara appearance saya juga pasti akan kelihatan di kulitnya kering dan sebagainya. Jadi untuk menjaga supaya saya juga bisa anti-aging, tanpa harus misalnya operasi plastik, nggak harus biasanya kan di ke dokter gitu ya, diapain pakai skincare yang gimana yang berlebihan, tidak perlu, tapi dengan saya menjaga pola makan yang benar, pola hidup sehat saya yang benar, saya ini yang usia muda saja mau supaya saya menua lebih lambat gitu ya. Jadi yang kita pakai itu mungkin skincare yang simpel-simpel aja, tapi kulitnya itu sudah glowing dari dalam. Atau mungkin saya makannya yang tadi, saya setuju banget nih Pak Heru bilang, eat half, walk double. Jadi makannya secukupnya saja. Supaya apa? Tubuh saya itu tidak inflamasi, jadi saya tetap sehat terus sampai nanti anak-anak saya besar. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kita ngomongin soal kalau misalnya menuju aging, kan ada yang namanya menopause, ada yang namanya andropause. Cuma bedanya di hormonnya aja. Tapi biasanya rata-rata yang terjadi adalah sama. Contohnya masalah kesehatan apa yang misalnya banyak timbul kalau misalnya seseorang itu sudah menopause atau andropause. Tadi ya berat badannya berlebih, kemudian susah tidur, mood swing, sering sakit kepala, kemudian sex drive-nya juga menurun ya, baik wanita maupun pria gitu. Jadi memang ini yang harus dihadapi. Tapi
Bukan berarti kalau yang namanya menopause dan andropause itu tuh harus diterima dengan ya udah deh, emang udah umurnya. Nggak bisa gitu. Kita bisa fight aging. Kita bisa fight aging sekali lagi dengan cara apa? Dengan cara kita punya pola hidup yang tepat untuk diri kita masing-masing dan seluruh aspek tadi holistik ya yang telah kita ketahui itu dapat dijalankan dengan benar. Apa saja? Contohnya gini. Kenapa saya juga mau bahas mengenai how food affect our body? Karena kita punya yang namanya gut-brain axis, Bapak Ibu. Sekali lagi, gut-brain axis. Gut-brain axis ini adalah hubungan gitu ya antara pencernaan kita sama otak kita. Kalau misalnya kita mau happy-happy, maka tentu saja makanannya nggak boleh yang membuat pencernaan kita itu teriak-teriak. Nah, jadi apa saja yang harus dihindari dan dikurangin? Terlalu sering gorengan, ya, kemudian terlalu sering makan yang kemasan, terlalu sering makanan yang tidak seimbang, artinya cuma makan nasi sama lauk, walaupun porsinya kecil, ya tetap itu nggak sehat. Itu yang harus dihindari. Jadi apa yang harus ditambahkan supaya kita punya hubungan antara pencernaan dan juga otak kita itu yang tepat adalah 1, buah dan sayur, kemudian probiotik. Nah, jumlah probiotik berapa sih yang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan kita? Minimal adalah 15 miliar. 15 miliar. Ya, didapatkannya dari mana? Bisa dari kimchi, kalau suka ya. Sekarang Korea-Korea ya, kalau makan kimchi rasanya udah seneng banget kayak ketemu Lee Min Ho. Ya. Terus kemudian kalau enggak, kita makan sauerkraut tapi agak asam, walaupun vitamin C-nya tinggi. Kemudian kita bisa makan yogurt, kefir, kita bisa makan natto atau miso soup di Jepang, makanan Jepang ya, atau misalnya kita bisa minum kombucha, atau kita bisa makan tempe ya, itu juga mengandung probiotik. Itu juga sangat bagus. Tapi kalau ternyata di pola makan kita juga ternyata nggak boleh, saya nggak boleh makan tempe dok, karena memang saya ada asam urat, ya udah sebaiknya probiotiknya didapatkannya dari suplemen tadi, sekali lagi 15 miliar ya, yang bagus untuk tubuh kita. Terus sekarang kita ngomongin lagi, kenapa kok di sini ada hubungannya orang obes sama orang yang lean. Jadi kalau kita makannya berlebih, rendah serat, pastinya kan kita akan berlebih ya, lemaknya yang tertimbun di dalam tubuh. Makanya itu terjadi inflamasi. Oleh karena itu, obesitas menjadi komorbid di pandemi COVID-19 ini. Caranya gimana supaya sehat? Pastinya kurangi kadar lemak, ya, supaya kita sehat, insulin kita bagus, terhindar dari penyakit metabolik. Mungkin di sini saya nggak usah terlalu lama. Nah, di sini nih, Intuitive Eating Guide, how to eat based on what your body wants. Maksudnya adalah kalau di piring makan ini adalah harus ada bervariasi. Jadi warna-warni buah sayur itu harus dijaga, setiap harinya harus ada. Kenapa? Karena vitamin dan mineral yang organik dan tubuh menyerap cepat, bagus, itu adalah dari buah dan sayur. Bukan dari suplemen-suplemen yang kita minum. Karena atau ada juga bilang kalau susu itu harus dari kalau kalsium itu harus dari susu, itu udah pandangan yang kurang tepat ya. Jadi sebetulnya sumber terbaik sekali lagi adalah buah dan sayur. Nah, buah sayur apa yang mengandung tinggi kalsium? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Ya, buah yang tinggi kalsium, sayur yang tinggi kalsium, kalau sayur itu gampang, sayuran yang hijau-hijau, yang apalagi kalau dipatahin bunyinya crash gitu ya, wah itu tinggi kalsiumnya. Selada, romaine lettuce, Swiss chard, terus kita juga bayam ya, bayam yang baby spinach atau brokoli itu tinggi kalsiumnya. Kalau buah-buahan apa yang tinggi kalsium? Alpukat, pisang, jeruk ya, itu juga tinggi kalsium, mineral kalsiumnya. Magnesium juga kita butuh kan, selain kalsium itu juga ada di makanan-makanan yang sama tadi, ada di alpukat juga, ada di chia seed juga, ada yang di sejenis-sejenis seperti itulah. Jadi benar-benar kalau kita mau sehat, sayur dan buah itu adalah wajib di setiap kali kita makan. Kenapa? Karena kalau kita hanya makan proteinnya saja, dok, kalau misalnya sudah usia lanjut kan kita nggak boleh terlalu banyak protein, dok, nanti memberatkan ke ginjal. Tergantung kondisi, sekali lagi, tergantung kondisi Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata kondisinya sehat dan mumpunin, maka protein yang adekuat akan sangat bagus juga untuk menjaga otot. Tetapi kalau mau punya otot yang kuat untuk proses menua, bukan hanya sumbernya dari makanan. Harus ada aktivitas fisik. Nanti kita akan bahas setelah ini. Oke, nah kalau misalnya grains, misalnya nasi, kenapa nasi merah? Ya karena sudah tinggi bagus vitamin mineralnya gitu ya, ada magnesiumnya juga, ada seratnya juga supaya jaga gula darahnya nggak
naik cepet nggak bikin kita jadi cepet diabetes seperti itu. Jadi kalau makan itu piringnya nggak apa-apa, ibu-ibu kecil-kecil. Saya juga kalau makan kadang-kadang pakai piring yang lepean gitu, piring kecil gitu ya. Kenapa? Walaupun kecil isinya banyak tapi lengkap, sayurnya ada di situ, nasinya ada, proteinnya kalau bisa saya juga selalu ada nabati hewani, lengkap ya. Nanti buahnya saya makan bisa sebelum atau setelah makan. Pokoknya lengkap setiap kali makan. Jadi jangan piring kecil isinya cuma nasi 2 sendok sama ayam sepotong, kurang. Nutrisinya kurang untuk bisa menjaga Anda itu awet nom atau awet muda gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan tentang makanan, kita bisa lanjut di chat aja. Kita bicara mengenai kebutuhan air. Sebetulnya kebutuhan air orang berapa sih? Orang bilang rata-rata 8 gelas. Yes, benar. Tapi bisa kurang, bisa lebih, tergantung. Kalau kita olahraga, ya pasti lebih dari 2 liter, dari 8 gelas ya. Hitungnya dari mana? Kalau di atas usia 50 tahun, itu berarti berat badan kita itu dibagi 0,03. Sekali lagi berat badan dibagi 0,03. Makanya kita akan ketemu, oke, jumlah yang harus saya minum idealnya adalah berapa. Seperti itu ya. Karena kalau tubuh yang lebih besar pasti kan juga membutuhkan cairan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Kecuali ya ada masalah ginjal sekali lagi. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, berarti ginjalnya dilihat misalnya ditampung dulu air seninya, kemudian kira-kira ditambahkan 250 sampai 500 cc untuk asupan hariannya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Tipsnya supaya awet nom berikutnya. Tadi kan kalau makan sesuai dengan kebutuhan, makan harus lengkap, gizinya harus ada buah dan sayur karena vitamin mineralnya penting. Kemudian juga minum juga harus cukup ya. Sekarang untuk resep awet nom berikutnya adalah sleep is important. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kanan kiri misalnya istrinya atau suaminya ada yang ngorok gitu ya, tidurnya tuh cuma dianggap biasalah gitu. Hati-hati loh, kita harus perhatikan karena siklus dari ngorok itu nggak bisa berhenti kalau tidak diselesaikan dengan baik. Apa sih yang biasanya bikin orang jadi ngorok? Satu, kegemukan. Atau ternyata ada sesuatu masalah di lehernya ya. Tapi yang biasanya paling sering adalah kegemukan. Nah, jadi ini benar-benar harus diwaspadai. Seseorang yang sleep apnea, tidurnya tiba-tiba kebangun gitu ya, siangnya jadi ngantukan. Nanti kalau siangnya ditidurin depan TV atau sambil kerja sebentar, malamnya susah tidur. Bingung ya? Jadi, tapi kalau misalnya siang-siang ngantuk, jadinya makan terus, berat badan tambah naik. Jadi muternya di situ aja ya. Oleh karena itu, kualitas tidur sangat penting. Berapa jam, Dok? Kalau misalnya kita bisa ukur cycle-nya, deep sleep-nya sekitar 2-3 jam. Tapi overall tidurnya, kan kita ada bangun, tidur lap gitu ya, itu sekitar 6-7 jam. Seperti itu. Kenapa kalau enggak diatasi dengan baik? Banyak banget masalahnya. Kena stroke, hipertensi tinggi, kemudian ada masalah jantung, ya memorinya juga jadi nggak bisa clear gitu rasanya. Nah itu karena memang kadar oksigennya juga tidak adekuat atau tidak cukup ke otak kita. Jadi gimana caranya? Benar-benar kalau yang ngorok cari solusinya. Karena itu bisa menjadi sebuah akar masalah yang mengganggu kesehatan di metabolic syndrome-nya atau kondisi-kondisi yang sekarang sedang terjadi. Kalau ternyata kita bisa tidurnya dibenerin, hipertensinya bisa turun secara normal, maksudnya secara sedikit demi sedikit ya, penurunan hipertensi itu akan membuat dampak yang signifikan baik untuk kualitas hidup. Jadi kenapa hipertensi juga bisa diturunkan tidak hanya dengan obat, tapi juga bisa dengan perubahan lifestyle kita, termasuk tidur, termasuk olahraga. Sekarang kita masuk ke olahraga. Siapa di sini yang percaya kalau sudah usia lanjut olahraganya cuma jalan aja, nggak boleh yang lain-lain, karena harus nggak boleh capek-capek, apalagi yang misalnya punya masalah kesehatan, yang punya masalah ada pasang rem jantung, ada yang habis bypass jantung, atau misalnya ada sesuatu, kenapa malah jadi nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Biasanya ya anak-anaknya yang udahlah nggak usah lah papa, nggak usah lah mama gitu, capek-capek. Padahal sebetulnya yang harus disemangatin gitu ya, walaupun sudah operasi bypass, walaupun punya ring jantung, walaupun misalnya punya masalah kesehatan, seseorang yang sudah di atas 40 tahun sangat baik untuk beraktivitas fisik, tetapi syaratnya tidak berlebihan. Kenapa? Saya setuju banget tadi yang Pak Bernard kan sudah cerita. Saya tuh tadi Pak Bernard bilang ada jalan ya, ada jalan, kemudian ada
kardio, gimana caranya low intensity, high intensity, bakar lemak gimana, bakar gula gimana. Itu penting loh Bapak Ibu untuk diketahui. Sekarang saya share ilmunya. Kalau misalnya kita mau yang namanya punya badan sehat dan bugar, kita harus melakukan 2 jenis olahraga. Kenapa? Karena masing-masing olahraga ini punya fungsinya masing-masing. Contoh, olahraga aerobik. Aerobik itu yang tadi dikatakan juga oleh Pak Heru sangat baik ya, karena memang dia itu bentuknya adalah kardio. Fungsi kardio itu apa? Kesehatan jantung, pembuluh darah, ya, kesehatan paru-paru. Jadi kita kuat gitu endurance-nya. Nah, kalau misalnya kita hanya kardio kurang, karena setelah usia 40 tahun, muscle kita nih, otot-otot kita masa ototnya menurun. Sehingga kalau masa ototnya menurun, itu tuh berarti fungsi ototnya juga menurun. Bahaya kan? Kalau kita nanti semakin usia senior, resiko kita tuh apa? Ada frailty, kerentanan, ada terjatuh, fall, ada lagi fracture atau patah tulang. Jadi untuk menjaga itu semua kita nggak cukup hanya dengan olahraga kardio, kita butuh yang namanya olahraga anaerobik, yaitu disebut sebagai resistance training atau muscle training. Caranya gimana Dok? Kayak apa itu olahraganya? Contoh misalnya pelan-pelan ya, kalau misalnya baru pemula di rumah tuh bisa tanpa beban, tapi paling bagus memang ini diarahkan oleh ahlinya. Jadi misalnya nanti ada Mbak Diana gitu ya yang bisa pakarnya mengawasi supaya otot kita itu kuat. Jadi ada PT-nya, atau ada Mbak Diananya, atau ada instruktur yoga dan pilates lainnya. Kenapa? Karena hati-hati, kalau sudah usia senior, olahraga sendiri dengan beban dan sebagainya itu ada resikonya. Tapi kalau hanya baru pemula, mau mulai-mulai saja mengaktifkan otot-ototnya, gimana caranya? Caranya adalah kita bisa push up di tembok, ya, atau kita bisa bangun duduk dari kursi, tapi pastikan tidak boleh sendiri, harus ada yang menemani. Kemudian juga kita bisa angkat beban misalnya hanya 1 kilo. Yang penting apa sih? Supaya kita menjaga otot kita itu nggak kendor, nggak kecil, nggak menurun fungsinya. Itu yang kita cari ya. Nah, kemudian kalau kita punya otot yang bagus sampai dengan usia senior nanti, kita tuh bisa terhindar dari yang namanya penyakit metabolik, diabetes misalnya, stroke. Kenapa? Karena otot-otot yang terbentuk itu dia akan membuat sesuatu zat gitu ya, yang dia akan melawan terjadinya insulin-insulin yang melemah. Ya pokoknya bagus deh. Jadi olahraga yang penting seperti apa? Tidak hanya jalan pagi, tidak cukup ya. Jadi harus tetap menggerakkan seluruh otot-otot Anda dengan cara strength training atau resistance training seperti itu. Mau kan kalau sampai usia 80-90 ke toilet masih jalan sendiri, masih bisa aktivitas apa di rumah, nggak lemesan, nggak capean. Nah, caranya gimana? Tadi muscle training atau otot kita ini diaktifkan satu badan. Nggak boleh kalau udah usia lanjut tuh duduk aja gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Oke. Nah, ini juga terakhir dari saya ingin juga mengingatkan bahwa mental health therapy is for everyone. Jadi saya itu juga pada saat menangani pasien tidak hanya melihat dari segi fisiknya, nanti harus makannya gini ya, enggak. Tapi mendalami seperti apa tubuh ini secara fisik membutuhkan nutrisinya, dan juga secara mental membutuhkan nutrisinya, spiritual juga membutuhkan nutrisinya masing-masing. Jadi kalau pasien-pasien saya itu akhirnya bisa betul-betul plong, bisa merasakan kelegaan, merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan pada saat apa? Fisiknya sudah diatur sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, tetapi mentalnya juga sudah disehatkan dengan apa? Mengeluarkan beban-beban pikiran yang mungkin selama ini tidak disadari bahwa dipegang terus. Yang selama ini tidak diselesaikan karena banyak hal yang dipikiran gitu ya. Jadi sama saya itu dibantu diuraikan, dibantu untuk dilepaskan, diselesaikan sehingga kelegaan itu keluar dari mental menjadi kondisi tubuh yang baik, positif secara mental, positif secara fisik, positif secara psikologis, dan juga spiritual. Jadi mental health itu for everyone. Jadi tinggal menuju kepada orang-orang yang memang bisa mumpunin untuk hal tersebut. Jangan lupa, kenapa? Karena kita ini kan badannya nih cairan, badannya adalah satu bentuk benda yang nyata. Dan ini butuh energi untuk juga bisa aging dengan baik, aging gracefully kalau tadi katanya Bu Christina ya. Gimana caranya? Kita juga harus bisa memberikan energi positif terhadap diri kita. Air saja diberikan kata thank you, dia langsung cantik partikelnya.
diberikan rasa syukur terus, partikelnya semakin cantik ya. Jadi kalau kita ada sesuatu negatif di dalam tubuh kita, maka seperti air, dia akan hancur sel-selnya. Gitu ya. Tapi kalau kita positif terus, maka kita kelihatannya kok sehat terus ya, awet muda terus, awet not terus, kenapa sih resepnya ketawa terus ya gitu. Tapi jangan ketawa terus ya, ntar dikira miring ya. Tapi pokoknya kalau misalnya kita tuh happy, lega, maka kita itu akan sehat. Nggak cuma secara fisikal yang dia akan keluar, tapi sel-selnya pun akan menjadi sel yang sehat untuk menjaga kita sampai dengan akhir nanti. Kalau nasi sudah ada juga kan penelitiannya bahwa kalau nasi itu nasi yang sama dimasak di hari yang sama, cuma dibedain tempatnya saja, dibedain labelnya dan dibedain kata-katanya. Yang di kata-kata positif dia tetap terjaga dengan baik, walaupun dia membusuk, tapi dia membusuk gracefully. Ya, maksudnya dia itu basi gracefully gitu loh. Kalau yang dikasih yang negatif-negatif, kalau tadi secara mental terapinya tidak dijalankan dengan benar, terkadang akhirnya menjadi makan dalam kalau kita bilang ya. Jadi penyakit itu muncul dari stres. Benar itu Bapak Ibu sekalian. Oke, intinya setiap orang itu memilih setiap orang itu punya hal-hal yang harus dipenuhi atau yang harus dibutuhkan gitu ya, yaitu adalah feel safe and secure. Ini adalah teori Maslow, itu basic need, nggak cuma hanya makanan, tempat tinggal, dan tidur, tapi feeling secure, feeling safe, itu adalah yang paling penting ya. Terakhir dari saya, mungkin ini untuk Bapak Ibu yang misalnya memang kayaknya ada sesuatu dok yang mengganjal di hati gitu ya, memang sih harus dilepasin, karena kalau kita nggak let it go ya memang kita nggak akan pernah bisa sembuh, karena self healing itu muncul pada saat kita juga melepaskan semua energi negatif. Bisa coba, ini guru saya Dr. Andrew Weil, bisa dengan coba 478 breathing, maksudnya adalah 4 hitungan gitu ya untuk kita bernafas dari hidung gitu ya, 4 hitungan, contoh misalnya kemudian ditahan 7 detik atau 7 hitungan, kemudian hembuskan 8 hitungan lewat mulut pelan-pelan. Diulangin terus. Kenapa? Emosi itu adanya di nafas. Jadi kalau semakin kita keluarkan, semakin tenang kita, semakin sehat kita, baik itu secara fisik, baik itu secara mental ya. Oke, sikap positif holistik adalah yang pertama menurut saya itu adalah hidup dalam kehidupan ini. Jadi hidup itu harus menghidupi kehidupan ini, tidak hanya sekedar hidup saja, tapi kayaknya nggak ada di sini gitu ya. Hidup dalam kehidupan ini dengan tetap aktif, menjalani pola hidup sehat di semua aspek. Jadi aktif dan sehat di semua aspek itu adalah kunci. Self healing terjadi. Jadi tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri saat kita mulai sadari akar masalah. Jadi akar masalahnya ini apa? Kita harus tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi pada diri kita sendiri, gitu ya. Dan juga solusinya apa? Alam semesta ini sumber segala hal yang terbaik, karena obat bukan satu-satunya solusi. Kemudian selalu ada waktu untuk belajar hal baru dan berkontribusi positif, dan juga kita harus terus tangguh, beradaptasi. Kalau kita nggak beradaptasi, ya kita kalah dengan kehidupan ini ya. Jangan lupa untuk menjalin kedekatan dengan keluarga dan kerabat, menjaga lingkungan sosial agar tetap sehat. Begitupun dengan media sosial Anda juga harus sosial yang hebat. Small things matters, be grateful always. Kenapa? Karena kita itu sehat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga yang kita kasihi. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Gitu ya. Jadi jaga imun Anda, jaga iman, jaga aman dengan protokol kesehatan. Jangan lupa ada Omikron loh. Jaga hati dan perasaan supaya imunnya itu semakin mantap dan sempurna. Sehat dan bahagia selalu. Saya Dr. Grace Sananta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Saya kembalikan kepada MC hebat, yaitu Bu Grace Dina dan juga Pak Bernard. Silakan. Terima kasih Dr. Grace. Untuk selanjutnya kita mau Tapi bentar dulu, Oh. Ibu Grace ini kayak BCL ya. Bisa nyanyi begitu. Iya ya, cantik ya, kayak Udah artis ya. cantik. Ya, suara bagus. Ilmunya Terpesona juga ya. ini. Saya tadi bengong lihat gini, terpaku sampai nggak pindah-pindah saya. Iya. Aduh, saya tuh kelihatan ada Bu Grace sama Pak Semi di situ loh. Tau gitu dia saya mau ngobrol banyak. Saya mau tanya-tanya sama Pak Bernard ini. Iya Bu, nanti kita bisa kontak-kontak. Langsung. Iya.
Tanya jawabnya nanti ya Bapak Ibu ya, nggak sekarang, kita kumpulkan dulu karena waktu yang terbatas. Jadi kita akan langsung masuk ke pembicara kita yang kedua, narasumber kita yang kedua ya. Ya, Ibu Diana Fikri, dia itu adalah seorang yoga lattes dan sebelumnya sebenarnya beliau itu adalah seorang profesional, tapi kemudian mengambil banyak belajar tentang yoga, pilates, dan ada combine-nya namanya yoga lattes. Dan beliau mengambil sertifikasi loh sampai Australia. Australia. Jadi belajarnya sungguh-sungguh mendalaminya ya. Kita pasti nanti akan banyak belajar juga nih dari Mbak Diana Fikri ya. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Kita semangat ya. Tadi banyak sekali kita terima masukan dari Dr. Grace dan sekarang Ibu-ibu dari Bayangkari, Jogja. Coba kita tetap lihat semangat. Ini bagus banget belajarnya ini, dan apalagi ibu-ibu harus mendukung support para suami yang menjaga Indonesia agar tetap aman. Itu tadi yang aman ya, jaga aman. Kita ada 60 ibu-ibu Bayangkari loh yang jaga aman betul-betul loh pagi ini. Teman-teman sahabat niaga juga banyak, para senior-senior kami. Masih tetap stay tune di acara ini. Terima kasih, dan ini juga sebagai inspirasi kita bagaimana supaya kita tetap hidup sehat. Nah, untuk supaya menghemat waktu, kami persilakan Mbak Diana untuk memberikan pemaparan tentang yoga lattes. Silakan Mbak Diana Fikri. Terima kasih. Selamat siang semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita udah dengar tadi pembicaraan dari Dr. Grace, luar biasa dengan suara cantiknya tadi ya. Saya sampai aduh enak banget nih dengarnya. Boleh nambah nggak lagunya Dr. Grace? Oke, sebelumnya selamat siang juga untuk ibu-ibu Bayangkari dari daerah istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Ibu Dani Asep. Oke, nama saya Diana Fikri. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di acara ini. Dan siang ini saya akan sharing mengenai face yoga. Jadi selain mendalami olahraga fisik dalam bentuk yoga lattes, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Grace ya, secara holistik itu tidak hanya tubuh yang perlu kita olahragakan. Selain tubuh, wajah kita pun perlu, pikiran kita pun perlu. Itu semua ada otot pikiran, otot wajah, otot tubuh itu sama semuanya punya. Jadi secara holistik, kalau kita mau semuanya sehat, kita harus melatih semua otot-otot yang ada di tubuh kita ini, termasuk pikiran dan juga wajah kita. Oke. Apa sih face yoga itu ya? Banyak banget yang nanya sama aku gitu, face yoga itu kayak apa? Apakah olahraga tapi pakai muka goyang-goyang kepala atau gimana? Enggak, face yoga itu cuman duduk manis seperti ini dengan menjaga posturnya, sama banget dengan olahraga fisik seperti yoga lattes. Postur itu penting banget kita jaga. Nyambung banget dengan yang tadi Dr. Grace sudah paparkan gitu ya, selain juga makanan, intake kita juga perlu kita jaga, air putih yang cukup, pikiran juga kita asupi dengan makanan. Pikiran ini juga ada makanannya. Jadi makanan untuk pikiran ini kalau kita semuanya kita lakukan dengan positif, otomatis pikiran kita juga akan dapat asupan yang positif gitu. Oke, balik lagi ke yoga lattes. Balik lagi ke face yoga, sorry. Jadi otot di wajah kita ini punya 57 kurang lebih ya. Kalau aku boleh sharing seperti ini kira-kira. Nah, kan muka kita nggak kelihatan ya, ditutup dengan kulit yang cantik, bentuk kontur wajah yang cantik. Isinya tuh seperti ini. Terbagi dalam otot-otot yang kecil-kecil dari yang besar sedikit sampai yang sangat kecil. Sampai ke leher itu kira-kira 57. Nah, di dalam wajah ini juga terdapat aliran energi. Kalau yang di sini itu ilustrasi bahwa di wajah kita itu bisa saja hangatnya tidak rata, energi kita tidak rata. Mungkin ada blocking sehingga ada bagian-bagian yang masih dingin. Nah, yang di sebelah sini kalau kita lancarkan dengan latihan seperti face yoga, otomatis energi kita, aliran darah kita, udara yang ada di wajah kita ini lancar semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau tes boleh sekarang pegang wajahnya,
Sebelumnya semua udah cuci tangan pastinya ya, semua sudah bersih. Jadi supaya kita memegang wajah kita bersih. Boleh disentuh wajahnya, bagian dahi, dagu, pipi. Apakah rata kehangatannya? Mungkin pipinya lebih dingin, dagunya lebih hangat sedikit, dahinya lebih hangat. Itu kita nanti bandingkan dengan setelah latihan. Kalau mau iseng juga boleh loh, ambil selfie nih dalam posisi yang sama sebelum kita lakukan face yoga dan sesudah lakukan face yoga. Ada nggak sih perbedaannya, nanti kira-kira boleh jadi observasi sendiri. Oke, menyambung dengan postur tadi, wajah pun perlu diatur posturnya. Perlu kita jaga. Jadi idealnya memang seperti ini nih. Ini bagian tengah kita dan simetris. Mata, ujung kanan kiri titiknya sama, alis sama, pipi sama, garis bibir sama, dagu di tengah gitu ya. Namun kan dalam keseharian kita itu jarang kita bisa menjaga simetris seperti ini. Dengan tidur juga udah seperti ini, bisa jadi pipi kita naik sebelah, lalu kadang-kadang kita suka ngernyit sebelah gitu ya, alis, ngangkat alis. Nah, itu tuh menimbulkan nanti jadi muscle imbalance di wajah juga gitu. Nah, apa sih koneksinya postur wajah dan tubuh? Sangat berhubungan. Semua badan kita ini dibungkus dengan kulit. Ya, postur yang kita harus jaga sebenarnya idealnya seperti ini, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Namun secara behavior itu terkadang kita suka melakukan postur yang seperti ini dengan berbagai macam bentuk tipe tubuh gitu ya. Ada yang seperti ini, ada yang arching, ada yang macam-macam. Tapi saya ambil ilustrasi yang seperti ini kebanyakan. Banyak orang yang banyak menunduk. Kenapa? Nah, trennya saat ini adalah text neck. Jarang banget kita melakukan teks seperti ini, ya, khususnya anak-anak muda nih sampai usia lanjut. Biasanya nih seperti ini, nunduk nih, ya, nunduk kepalanya, lihat handphone ke bawah. Apa yang terjadi kalau kita melakukan ini? Ini leher kita dan wajah kita itu terbebani kira-kira 30 kg beratnya. Jadi apa yang nanti akhirnya efeknya? Pegal-pegal di bagian belakang leher dan connected sampai ke bawah lower back. Wajah turun, gravitasi juga ikutan mensupport nih untuk turun. Jadi kulitnya, ototnya ikutan turun. Itu kalau tidak kita latih. Nah, kalau tadi nih ngelekuk seperti ini, otot-otot yang di dalamnya itu akan jadi seperti ini. Yang mau kita jaga tuh sebenarnya seperti ini. Ya, kalau udah begini nih sakitnya sampai ke belakang. Nih, kalau kita mengernyitkan dahi seperti ini aja. Ini udah tegang sebelah sini, ya. Kalau sini sudah tegang, dia terus ke belakang. Connect nih sampai ke sini, kepalanya kencang, lehernya kencang, punggungnya kencang, semuanya. Ini connected. Oke. Nah, akhirnya yang pegel-pegel ke daerah sini, ini otot-otot semuanya terasa sampai ke belakang. Kayak gini. Ya, ini berhubungan. Kalau udah sakit dari belakang ke belakang, ini bisa sampai ke tulang punggung belakang juga. Jadi kalau sakit pinggang, kadang-kadang tuh bukan hanya di situ akar masalahnya. Bisa jadi dari kepala, atau postur kita duduk, postur kita berdiri, atau stres kita. Tanda-tanda stres itu sudah muncul ketika leher kita sudah mulai kencang, shoulder kita sudah mulai kencang, itu kita udah mulai stres level kita sudah mulai naik. Stres itu kan kadang-kadang tidak kita sadari ya, Ibu Bapak. Nah, di otot-otot bagian sini juga ini banyak ini. Kalau kita tundukkan terus kepala kita seperti ini, yang seharusnya dia punya ruang, punya rongga, melancarkan tadi itu energy blocking, sirkulasi darah, udara, dia jadi tersumbat. Ya, jadi tidak mengalir ke seluruhnya. Termasuk bagian samping. Jadi tidak semudah itu. Banyak banget ornamennya yang perlu kita latih di sini, yang perlu kita taking care. Oke, ini semuanya dari depan, belakang, dan samping. Oke. Nah, ada teman saya nih yang biasa saya bawa untuk face yoga, ini seperti ini, ya. Jadi ini bentuk kepala kita, tulang. Nah, nanti pada saat kita melakukan face yoga, dirasa sampai terasa di tulang mata. Nah, ini juga ya, jaw, rahang.
Kita tuh nggak sadar. Kadang kalau kita tidur, kita itu suka memberikan efek kencang pada rahang kita. Suka denger nggak kalau ada orang di sebelah kita tidur giginya bunyi gitu ya. Nah itu tuh rahang kita tuh kencang, nggak sadar, itu membuat tense. Nah ini harusnya juga kita latih karena dia kan harusnya mobile, dia mobilisasi, harus ada mobilisasinya. Kalau dia tegang terus, efeknya nanti kemana-mana, ke sini, ke wajah semuanya. Oke, nah di dalam face yoga ini tidak hanya otot wajah yang kita latih, tapi juga physically, emotionally itu kita latih, kita connect semuanya. Oke, dalam face yoga itu ada 3 unsur. Face exercise, yaitu olahraga wajahnya, acupressure, titik-titik yang akan kita tekan, dan satu lagi facelift massage. Oke, ini cara yang natural, hanya menggunakan tangan untuk menambah kolagen di wajah kita. Ingat ya, benefitnya adalah menambah kolagen, melancarkan peredaran darah, meremajakan kulit, menyehatkan, menyegarkan, dan melancarkan sirkulasi udara, membuka blocking energi, dan mengangkat otot-otot kita supaya melawan gravitasi bumi lebih lama. Kerutan diminimalisir. Kita tidak bisa menolak kerutan sejalannya umur, tapi setidaknya diminimalisir, gitu ya. Oke. Nanti pertanyaan akan saya buka setelah face yoga ini selesai. Mari kita sama-sama lakukan. Yang perlu diperhatikan adalah tangan kita harus bersih, duduk dengan baik, mencari neutral spine-nya. Jadi di bawah bokong kita ini ada tulang duduk, namanya sit bone. Kalau dirasa di bawah bokong tuh tajam ya. Boleh dirasa itu didorong ke belakang, maju ke depan, and then you stop in between. Itu adalah tulang punggung yang netral. Dan dari kepala rasanya tegak, bayangkan badan kita simetris. Jaga posturnya seperti ini. Jauhkan bahunya dari kuping, karena kalau sudah mulai naik, ini ada tense lagi di lehernya. Gitu ya. Oke, turunkan jauh dari kuping. Oke, sekarang kita mulai dengan latihan pernafasan dulu, supaya rileks semuanya. Saya kasih musik sedikit, supaya lebih nyaman, lebih rileks. Oke, setelah duduk dengan nyaman, boleh ditutup matanya. Tarik nafas dulu panjang dari hidungnya. Perlahan buka mulutnya, buang semua rasa yang di dada dari mulutnya. Tarik nafas dari hidung panjang. Tahan sebentar, buang dari mulutnya. Rasakan semua yang ada di dada, emosinya keluar dari mulutnya. Satu nafas lagi, tarik dari hidung panjang. Perlahan buang dari mulutnya. Sekarang boleh ditutup mulutnya. Tempel lidahnya ke langit mulutnya. Biarkan energinya flowing within ourselves. Relax mukanya, relax matanya. Pejaman matanya tidak usah terlalu mencengkram, cukup lembut saja. Bibirnya menutup tapi jangan dicengkram. Giginya jangan dicengkram, bibirnya jangan ditutup terlalu rapat. Rasakan nafasnya masuk melalui hidung dan keluar melalui hidung. Usahakan keluar nafas lebih panjang daripada tarikan nafas. Buang nafas perlahan. Rasakan nafasnya ditarik sampai ke perut. Buang nafas perlahan, habiskan dari hidung. Mari kita rasakan nafasnya di perut. Pada saat tarik nafas, perutnya kembung. Tahan sebentar, buang nafas perlahan, kempeskan perutnya. Lebih panjang daripada tarikan nafas. Tarik nafas, perutnya dikembungkan. Tahan sebentar, buang nafas, kempeskan perutnya. Tarik nafas, kembungkan perutnya. Buang nafas, kempeskan perutnya lebih panjang daripada tarikan nafasnya.
Terus lakukan pernafasannya. Rasakan paru-parunya semakin terbuka lebar, semakin terisi oksigen, kapasitasnya bertambah dengan nafas. Tarik kembungkan perutnya, buang kempesan. Kira-kira 5 nafas lagi seperti ini. Mari hanya fokus pada nafas kita, rasakan udara yang masuk melalui hidung dan keluar melalui hidung. Angin yang masuk ke seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, hingga masuk ke sel-sel terkecil. Rasa di dada semakin tenang, semakin rileks. Kira-kira 3 nafas lagi, Ibu dan Bapak. Biarkan energi positif masuk ke seluruh tubuh kita. Biarkan otot pikiran kita terlatih dengan energi positif. Pikiran positif. Kirimkan senyum di wajah dan di dada kita. Perlahan boleh kembali nafasnya ke nafas biasa. And slowly open up your eyes. Buka matanya. Selamat siang. Oke, sekarang kita mulai ya warming up dulu. Boleh ditundukkan kepalanya, diputar ke kanan dan ke kiri, tidak usah dibawa ke belakang. Rasakan lehernya kita agak sedikit lunak dengan pergerakan ini. Stretch lehernya di samping kanan dan kiri. Oke, pelan-pelan boleh diangkat kepalanya ke tengah lagi. Siapkan jari-jarinya seperti ini, letakkan di leher depannya. Kita buka, angkat, kita stretch bagian leher depan. Bahunya rileks, selalu jauh dari kuping. And slowly release. Lepaskan tangannya, taruh di atas bahu, dua-duanya. Turunkan dulu bahunya jauh dari kuping. Kita putar yang kanan ke depan, lalu gantian yang kiri. Rasanya sampai ke lower back, ke bagian punggung belakang. Diputarnya sampai ke pergelangan ketiaknya. Diputar habis. Oke. Sekarang kita putar balik ke depan, balik arah. Putar, buka, terasa sampai di punggung belakangnya. Very nice. Now inhale, raise up, angkat tangannya tinggi ke atas, bahunya turun dulu jauh dari kuping, letakkan satu tangan di paha yang berseberangan, satu tangan di belakang, and open twist. Kalau ada yang pegel-pegel bisa kertak-kertak. Inhale, raise up, angkat lagi tangannya tinggi ke atas, and then exhale, letakkan satu tangan di paha, satu tangan di belakang. Open up your chest. Very nice. Inhale, reach up again. Exhale, tangan yang kanan turunkan ke lantai, tangan kiri naik ke atas. Sorry, ke bangku, tangan kiri naik ke atas. Lihat ke depan, bahunya tetap rileks jauh dari kuping. Boleh lihat ke sikunya, buka lagi dadanya. And then slowly release, switch to the other side. Satu tangan di bawah, satu tangan ke atas. Dadanya tetap tegak. Perlahan boleh lihat ke arah siku, open up your chest. And then slowly release, raise up. And exhale it down. Buang nafasnya. Very good. Mari kita mulai, Bapak dan Ibu. Kita sekarang, nah ya, ini ada garis di wajah ya, yang suka kita tuh kalau nggak sadar silau ngernyit atau marah ngernyit, gitu ya. Ini di sebelah sini. Bagaimana cara kita merilisnya? Siapkan jarinya 4 di sini, dari bagian tengah, ingat bahunya turunkan dulu jauh dari kuping, kita usap dulu ke samping, dan tahan di pelipis sampingnya sebentar. Lepas lagi, usap lagi dari samping, tahan lagi. Oke. Mulai lagi dari tengah, tahan lagi. Jadi nanti kalau sering face yoga, ingat-ingat kalau marah jangan ngernyit sayang. Marahnya gini aja, pegangin jidatnya, terus gini matanya melotot. Nah ini malah bagus latihan mata, marah. Gitu ya. Oke, sekarang ada lagi nih di sebelah sini. Ini kalau kita sebutnya di face yoga angka 11. Ngernyitnya kayak gini. Jadi kalau kepanasan kan kita suka gini.
Kalau kesel kita suka gini. Ya, gimana cara rilisnya? Siapkan 2 jari seperti ini, letakkan dari tengah, usap dulu ke atas alisnya, agak sedikit lembut ditarik, di bagian ujungnya tekan dulu sebentar. Tahan sambil nafas. Oke, lepas lagi, usap lagi dari tengah, bawa lagi ke samping. Tahan sebentar. Very good. Oke, usap lagi dari tengah, bawah lagi ke samping. Ini mau ibu-ibu, bapak-bapak sama, pasti kita suka marah, suka ngernyit ya kan? Ayo kita rilis sekarang. Nanti ingat-ingat, kalau marah jangan ngernyit-ngernyit ya, lepas. Jadi kalau ada ekspresi marah gitu ya, ini aja matanya aja melotot, alisnya jangan. Bagus banget ini untuk otot mata. Sekalian kita melatih otot-otot yang di mata kita, yang tadi di sini nih di sekitar sini. Oke, nah sekarang kita keluarin dulu emosinya. Lihat saya dulu ya, tangannya di samping, kepala seperti ini. Pada saat tarik nafas dalam sampai ke perut, buang nafas, buka mulutnya, keluarkan suaranya dari tenggorokan, matanya dibuka lebar. Lucu ya, nggak apa-apa. Ayo kita mulai, tarik nafas, buang semuanya. Lagi tarik nafas, buang, mau marah, mau apa yang di dada keluarin. Matanya melotot, tapi ini ingat alisnya jangan ngernyit. Ingat lagi, tarik nafas, buang lagi. Lagi, inhale, buang. Sekali lagi ya, inhale. Nah, jadi mendingan gitu kalau marah. Orang juga takut kan ngelihat kita kan, kabur semuanya. Daripada mengernyit-kernyitkan dahi kita. Oke? Nah, sekarang 3 jari. Kita pijat di bawah kantong mata kita, lembut aja. Ditekan sebentar, matanya buka lebar, tapi alisnya jangan mengernyit. Oke, tekan lagi sebentar. Nah, ini merilis kantong mata ya. Eye bag, mata panda. Lepas lagi, tekan lagi. Lepas. Oke, nah sekarang nih kita latih mata kita. Jadi kita lirik ke kanan, ke kiri, atas, bawah tanpa kepala kita ikutan. Kalau takut ininya kernyit, boleh tempel tangannya di atas dahi. Tapi ingat, bahunya jangan naik, turun dulu jauh dari kuping. Oke, sekarang kita lirik ke atas. Tahan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pejamkan matanya, tarik nafas, lihat ke bawah, buka lagi. 1, 2, 3, 4, lirik ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas, lirik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik lagi ke tengah, inhale, lirik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali lagi ke tengah. Lirik ke sudut kanan atas. Lirik up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudut kiri atas. Angkat, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudut kanan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudut kiri bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas dalam, pejamkan matanya, lepaskan tangannya. Buang perlahan dari hidungnya. Oke, jadi sekarang kalau mikir jangan gini lagi. Jangan gitu, mikirnya gini aja. Gitu ya. Mulai sekarang gitu, biar otot matanya bagus, terlatih, dan ini bebas dari kerutan. Oke, sip. Nah, sekarang kita puterin mata kita, usap lembut. Oke,
usap lembut. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak kalau pakai eye cream, mungkin ibu-ibu ya yang suka pakai eye cream ya, boleh pakai ujung jari manis juga. Karena ini tekanannya lebih pas untuk daerah sekitar mata gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita usap nih. Semua ruas jari kita usap, bawah kantong mata kita usap lembut, tarik ke samping, tahan dulu di sini untuk kantong mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas lagi, usap lagi, tahan lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Boleh kita ketuk-ketuk pakai telunjuk kita. Puterin lagi matanya. Diketuk-ketuk lembut. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tips titik acupressure di sekitar mata. Ini di ujung sini ya, di ujung kira-kira di ujung mata sini sampai ke tulangnya. Kita tekan dua sisi ini. Oke, kita tekan di sini. Matanya boleh dipejamkan, badannya tetap tegak, jadi jangan ditundukkan kepala. Tekan di sini, kanan dan kiri di ujung mata, di atas hidung, sini, di sini. Ya, ini hidung, ini di sini. Oke, ditekan, terasa sampai di tulangnya. Tahan di situ beberapa detik. Sambil bernafas, ini bagus sekali kalau kita sedang pusing, mata lelah, dan juga efeknya ke kantong mata, ke sirkulasi daerah mata kita, dan juga ke saluran pernafasan. Jadi kalau ada yang sinusitis, rinitis di pagi hari, boleh menggunakan titik ini. Lalu boleh diputar ke depan 10 kali. Nah, diputar, circle ke depan, lalu diputar ke belakang. Nah, oke, sekarang kita pindah ya titiknya ke atas alis. Ini kalau lagi migrain, ini membantu juga di daerah sini. Oke, tekan dulu sebentar, beberapa detik. Enaknya sih kalau efeknya terasa lebih maksimal itu kira-kira 50 detik. Ya. Tahan dulu di situ, dirasa, mengurangi mata lelah. Apalagi kalau kita migrain, ini terasa enak. Boleh digoyang-goyang di daerah sini. Tangannya bergetar. Oke, turun lagi sekarang di daerah tempel, di samping dahi kita. Ini kan kita suka refleks ya, kalau kita pusing kita suka tekan di daerah sini. Memang ini membantu juga untuk pusing. Matanya rileks saja, boleh dipejamkan. Sambil bernafas, lalu putar ke arah depan. Ke arah belakang. Oke, satu lagi titik yang mau saya share di antara hidung ke tulang pipi. Jadi di sini di tengah. Nah, ini kalau untuk saluran pernafasan lebih terasa lagi. Efeknya ke kantong mata juga. Ditekan lagi di sebelah sini. Kalau lihat dari dia ini sekitaran di sini, ya. Ini kadang-kadang kalau yang punya alergi gitu pagi-pagi ya suka hidung tersumbat, tekan daerah sini, lalu kita putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik arah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Oke, nah sekarang siapkan 3 jari seperti ini, jari telunjuk, tengah, dan jempol. Kita cubit pipi, tapi jangan ditarik. Ditekan ke dalam, dicubit seluruh pipinya. Nah, ini juga merangsang kolagen, melancarkan peredaran darah, jadi pipinya nanti agak semu-semu pink gitu, kayak pakai blush on. Bapak-bapak juga semu-semu, bagus loh, terlihat sehat kulit wajahnya secara alami.
Karena mau perempuan mau laki-laki sama, kita punya otot, punya organ di dalamnya itu sama. Oke. Nah, sekarang ini kan ada garis ya. Kita suka punya garis nih, yang ketawanya suka nggak ditahan. Kalau saya juga nggak bisa nahan ketawa, pasti lepas gitu ya. Ini suka ada nih nanti nih lama-lama nih kan. Nah, sekarang siapkan tangannya seperti ini. Taruh di area si garis tadi. Buka mulutnya, giginya dibungkus pakai bibir. Bahunya turun jauh dari kuping. Matanya dibuka lebar. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas dulu. Lepas. Sekali lagi ya. Taruh di garis smiley lines-nya. Buka mulutnya, dibungkus. Giginya pakai bibir. Matanya dibuka. Oke, lepas. Nah, ini mirip juga tanpa tangan. Lihat saya dulu. Tapi matanya kita angkat ke atas. Kalau ragu, jidatnya mau ngernyet, boleh dipegang lagi. Bahunya rileks, buka mulutnya, bungkus lagi giginya dengan bibir. Matanya diangkat ke atas. Dagunya didekatkan ke dada. Tahan. 1, 2, lihatnya ke atas. 3, 4, 5. Kayak tadi waktu kita latihan otot mata. 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas panjang. Relax. Sekali lagi, buka. 1, lihat ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas panjang. Lepas. Oke, sekarang bagian dagu. Boleh seperti ini, disiapkan jarinya nih, ditutup, terus seperti ini. Kita cubit-cubit dari tengah, tekan ke dalam, sampai ke arah kuping. Nah, di bawah kuping, tekan. Ada 1 titik di bawah kuping, ditekan. Ini tadi untuk merelaksasi rahangnya, bangun tidurnya enak banget. Mulai lagi dari bawah, dicubit-cubit, ditekan lagi. Mulai lagi dari bawah, dicubit-cubit, ditekan lagi. Oke, sekarang kita pijitin dari dagu pakai ini. Bawah, ke rahangnya semua dihabiskan. Lalu ke pipinya. Samping dahi, sampai ke atas. Oke. Dari sini sekarang lehernya diusap dari bagian dagu ke bawah. Ini untuk double chin, turkey neck, garis-garis di leher, tahan tangannya di collarbone, lalu keluarkan bibirnya ke bawah. Kencang di sini rasanya. Lagi, usap lagi. Tahan, keluarkan bibirnya. Oke, sekarang boleh kupingnya ditarik sedikit ke bawah, terus diputar ke samping. Pindah lagi ke samping, dihabisin semua sisi kupingnya. Sampai ke atas. Ya, terasa lebih hangat nanti wajahnya. Oke, sekarang make a fist, seperti ini kita ketuk kepalanya. Sampai ke belakang leher boleh. Oke, sekarang terakhir, badannya di tengah, tarik nafas panjang, lihatnya ke kanan dulu, lalu kepala bagian atasnya ditarik ke belakang sedikit. Nah ini juga sama, double chin, terus leher bagian samping sampai ke shoulder. Kembali ke tengah, tarik nafas panjang, bawa lihat ke samping, tarik ke belakang sedikit. Rasakan dari bagian dagu sampai ke bawah shoulder. Okay, now come back into your center. Inhale, tepuk-tepuk dari leher seluruh wajahnya. Boleh diusap tangannya. Rasakan energinya hangat di tangan. Kita tutup mata kita dengan tangan ini yang sudah hangat. Lalu ada opsi boleh memutar bola matanya ke kanan dan ke kiri 9 kali.
untuk menambah sensasi relaksasi. Kalau tidak, hanya tutup mata saja boleh. Mari kita tutup. Silahkan yang memutarkan bola matanya boleh. Rasakan perbedaannya dan balik arah. Tarik nafas dalam dari hidung. Slowly release, lepaskan tangannya. Oke, terima kasih. Wow, hari ini memang kita komplit dapatnya. Dan terima kasih juga nih kepada YKKI yang membuat acara ini jadi semuanya bisa menikmati dan belajar lagi untuk hidup sehat. Iya, betul sekali. Dan kita harap ke depannya nanti acara-acaranya juga lebih banyak nih bapak-bapak yang bisa ikut nih. Jadi bukan cuma Pak Bernard saja, tapi yang lain juga bisa banyak ikut nih, biar awet muda juga semua ya. Iya, betul, betul. Nah, pagi hari ini kita juga mau menyapa sahabat-sahabat dari ibu-ibu Polwan dan bapak-bapak Polda Yogyakarta yang bergabung ada juga ya? Ternyata bersama kita. Ya, Ibu polisi dan bapak polisi. Iya. Waduh, salam presisi Pak, Ibu. Mereka juga pasti membantu juga kalau setiap hari ada di lapangan, lalu tahu gerakan-gerakan untuk stress relief, karena kan di lapangan itu banyak stres. Iya. Jaga yang demo, yang lawan arah itu banyak lawan arah motor tuh, lawan arah. Iya, jadi kita tadi udah ingat, kita kalau marah nggak boleh berkerut, terus nggak boleh meringis, nggak boleh ada angka 11, tapi kita sekarang kalau marah yang tadi itu tuh gerakan yang nakut-nakutin itu tadi tuh ya. Tapi malah kaget nantinya. Wah, itu susah juga. Iya. Kita sudah mendengarkan dan menikmati jalannya talk show ini. Banyak ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Grace dan Mbak Diana atas paparannya yang penuh informasi dalam membuka wawasan kita semuanya. Dan sangat inspiratif dan menyegarkan. Tetap semangat. Seru juga ya ininya. Saya dapat ilmu juga. Ternyata yang saya lakukan harus disempurnakan. Terutama tadi face yoga itu supaya kita lebih awet muda. Tadi kan bagaimana usia tua tapi fisik dan semua badan kita itu tetap awet muda gitu ya. Ininya. Jadi jaga tadi badan, jaga pikiran, dan jaga makanan. Dan yang terakhir, jaga itu wajah supaya tetap ceria. Betul. Gitu kali ya ininya ya. Jadi kalau kita ceria, orang juga melihat kita itu, oh Pak Bernard itu kayaknya senang banget hatinya. Walaupun kantongnya tipis, bisa jadi. Tapi karena wajahnya itol semua, karena electronic money semua. Kantong saya tipis, tapi isinya itu hanya itol, tinggal tap-tap aja gitu. Unlimited balance. Betul sekali ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan mengambil gambar bersama ya sebelum kita tutup. Mari dibuka kameranya. Tadi kita sudah berlatih senyum yang baik. Boleh ya. Buka masker kali ya, lihat kamera. Nanti dihitung sama Ibu Grace 1, 2, 3. Mohon bersabar karena ada kurang lebih 8 screen. Yuk, siap-siap screen pertama, senyum 1, 2, 3. Cheese. Screen kedua, senyum 1, 2, 3. Oke, screen ketiga, senyum 1, 2, 3. Screen keempat. 1, 2, 3. Screen kelima. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Screen ke-6, 1, 2, 3. Screen ke-7 terakhir. 1, 2, 3. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada CNB Niaga, Test Capital and Finance, Sunpaper Sauce, Lancome, Paris, Kino Indonesia, Anwar Tumbeleka, PT Niaga Manajemen Citra, Ad Hotel Haniman Bali, dan Riyadi by Irwan. Juga terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu Bayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan donasi yang akan kami salurkan kepada panti sosial, panti werda, dan juga kepada yang membutuhkan seperti korban bencana alam yang baru-baru terjadi erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga limpah karunia Tuhan tercurah untuk kita semuanya. Tibalah kita di penghujung acara webinar YKKI ini. Kita tutup tahun ini dengan penuh rasa bersyukur untuk menyambut masa depan yang lebih cerah dan lebih baik lagi. Saya Grace Dina. Dan saya Bernard Siborangkir, kami pamit undur diri. Buah kelapa disangrai sampai matang. Sampai jumpa di acara YKKI yang akan datang. Salam. Di depan layar, aku sangat menjiwai setiap peran. Tapi di balik layar, aslinya sih mageran. Untung Oktomobile beneran pengertian. Bisa buka tabungan syariah tanpa bepergian. Download sekarang. Berawal dari mimpi besar untuk ikut mempercepat roda pembangunan ekonomi Indonesia, kami memahami bahwa dunia usaha merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Tantangan dunia usaha yang semakin dinamis di masa depan membutuhkan solusi dan dukungan pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan. TES Capital and Finance hadir sebagai pionir, memberikan solusi pembiayaan sesuai kebutuhan spesifik mitra usaha. Sebagai pelopor dalam pembiayaan bridge financing yang didukung digital approval system yang efisien, kami siap menjadi mitra dunia usaha yang handal untuk tumbuh bersama membangun usaha Anda. Didukung tenaga profesional yang berpengalaman puluhan tahun di industri perbankan dan industri pembiayaan. Kami berusaha memberikan layanan terbaik, layanan yang mengedepankan kenyamanan, kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, merupakan fokus dan prioritas utama kami. Sejak mendapatkan izin usaha dan supervisi dari OJK di tahun 2016, kami terus tumbuh dan mendapat predikat kinerja keuangan yang sehat dari tahun 2016 hingga 2020.
Berbagai penghargaan sebagai perusahaan pembiayaan terbaik telah kami raih dari berbagai media terkemuka dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Keyakinan dan optimisme untuk tumbuh bersama mitra usaha, kami terus bertekad melangkah ke depan, memberikan pelayanan yang lebih baik dengan menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek.